sahabat herbal, kembali lagi di acara Herbal for Life bersama saya Ali Syakib. Saya Dr. Ingrid. Nah, di episode kali ini kita akan membahas pasien yang kena kutu air. Nah, Dok, biasanya faktor kita kena kutu air tuh gara-gara apa sih, Dok? Jadi kutu air itu sebenarnya penyebabnya bukan kutu, itu sebetulnya salah kaprah ya. Jadi penyebabnya adalah jamur, ya jamur, salah satu jenis jamur kulit atau dermatofita yang menyebabkan namanya kutu air atau tinea pedis kalau bahasa medisnya, atau bahasa Inggrisnya athlete's foot. Jadi kaki atlet gitu. Terus itu kira-kira penyakit itu nular nggak, Dok? Nular karena itu jamur. Jadi kalau kita misalnya anduk barengan itu nular. Tapi kalau misalkan kita cuma sekedar lihat doang tanpa kayak ada touching itu nggak Jadi nular. memang harus kontak kulit dengan yang ada kulit yang kutu airnya itu. Saya penasaran sih penyakit kutu air itu seperti apa. Nah, itu pasiennya kayaknya deh, Dok. Kita langsung samperin aja gimana? Kita tanya-tanya. Oke, siap. Yuk, Dadah. kita... Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ali? Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak David? Katanya kutu air ya? Iya, ini gatel kaki ini. Coba saya lihat ya, Pak ya. Oh, itu kutu air ya? Iya, iya. Iya. Iya, Pak, itu kutu air ya, atau bahasa Inggrisnya athlete's foot atau tinea pedis kalau bahasa medisnya. Iya. Awal mulanya tuh bisa kayak gini gara-gara kenapa, David? Kebanyakan di kamar mandi, nyuci. Sabun, pokoknya sabun kan. Sabun. Bapak sering nyuci baju pakai tangan gitu ya di Iya. kamar mandi ya. Mandi. Yang berurusan sama sabun cuci. Ya, ini kelihatannya kakinya juga udah kena, Pak. Maksudnya kuku di kakinya ini udah kena jamur juga. ya? Itu jamur juga ya. Jadi tidak hanya di kulitnya, tapi ini di kukunya sudah kena juga. Ya, tinea unium namanya. Iya, jadi sebetulnya jamur penyebabnya. Cuman kita nih masyarakat kita bilangnya kutu air gitu ya, karena sering Kalau yang terpapar kedua dengan ini, Dok. air. Dok, tinea tapi pedis. kalau misalnya kutu air kayak gini ada obat herbalnya kan? Ada, insya Allah ada. Nanti kita bisa bikin ya Insya Allah bareng-bareng ya. Makanya sahabat herbal jangan kemana-mana, habis ini kita akan bikin obat herbal untuk penyakit kutu air. Nah, Dok, Ya. ini bukan yang namanya daun ketepeng ya? Iya, benar. Ini ya? Ini semua ketepeng nih. Sama aja, tapi ini kecil-kecil Tapi ya? ini masih anak-anak nih. Ketepengnya masih anak-anak. Tadi jadi yang biasanya kita ambil tuh yang udah besar ya, daunnya sudah agak besar ya. Udah tua lah ya. Nggak tua banget sih ya, tapi ya sudah cukup dewasa ya. Jadi kita petik aja ya. Dok, ini tuh daun ketepeng sama daun ketapang beda kan ya? Beda. Nah, oke Dok, ini udah cukup belum? Iya, Sorry, sebetulnya maaf, sih Kiri. cukup aja. Cukup aja, karena makanya pasti biasanya ada yang- sahabat herbal ini udah penasaran, Dok. Maka kita langsung aja nih, kita bikin langsung ramuan herbalnya buat penyembuhan kutu air, oke? Oke, siap. Ayo Dok, langsung Dok. Ya, oke. Halo sahabat herbal, tadi kita habis metik daun ini ya, ketepeng. Sekarang kita langsung eksekusi bikin ramuan herbalnya ya, Dok ya. Iya. Jadi apa aja nih, betul. Dok? Nah, ini daun ketepengnya sebetulnya gampang banget ya, sederhana. Kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris atau sobek-sobek terserah ya. Kemudian kita tumbuk. Oh, ditumbuk biar hancur ya? Oh, Kalau iya, enggak iya, kita iya. blender, kalau kita punya blender ya. Karena kalau numbuk itu kan agak lama ya. Iya. Itu nanti airnya diambil, air dari sisa dari tumbukannya ini. Kemudian kita campur dengan minyak kelapa boleh ya, atau campur juga dengan kapur Nah, ini sirih. alhamdulillah Ini nih, Dok. kapur sirih. Ini alhamdulillah udah jadi kan itu ini, ya. kebetulan nih. Jadi Kayak kita gini tumbuk hasilnya. seperti ini aja ya. Nah, nanti udah jadinya kayak gini. Ini airnya kita ambil ya. Oh, kayak diperas gitu? Pokoknya setidaknya cukup untuk diolesin di itunya ya? Iya, betul. Di tempat kutu air ya? Ya, terus kalau udah nih kita campur dengan kapur sirih. Jadi Oh, ini kapur sirih. Jadi supaya dia agak kental, sehingga nanti bisa dioleskan. Ini takarannya seperempat sendok teh? Sebetulnya Apa setengah? bisa kira-kira aja. Jadi kira-kira. kalau
Tapi biasanya sih 1 sendok teh. Cuma ini saya pakai dikit-dikit dulu ya, takut Ntar mungkin nanti kalau kurang terlalu tambah lagi kental. ya. Ini sih udah rada mengental sih sebenarnya nih, cuma mungkin kalau diaduk lebih rata lagi mungkin lebih mengental. Nah itu udah tuh. Ya. Nah ini tuh udah rata ya, jadi nanti tinggal dioleskan. Tapi sebelum dioleskan itu kakinya perlu direndam dengan larutan garam. Ya, Maksudnya nanti air kita hangat dikasih garam. karena larutan garam itu bersifat antiseptik. Jadi kakinya itu kan perlu diberi Bersihin antiseptik ya. dulu Iya, ya, iya, iya. dibersihkan benar-benar bersih supaya juga obat herbal yang kita berikan ini juga bisa meresap lebih baik. Nah, sebetulnya selain ini ada lagi ramuan herbal oles yang bisa kita manfaatkan. Ya. Ya, selain ketepeng dan kapur sirih, itu ada Bawang putih. bawang putih ya. Bawang putih ini caranya ditumbuk ya. Ini kalaupun bekas tumbukan ketepeng juga nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa. dia bisa bekerja secara sinergis. Nah ini kira-kira kita bisa pakai 2 siung boleh ya, atau secukupnya yang kira-kira emang cukup buat kakinya tadi ya, yang mengalami kutu air. Oh, bawang putih. Jadi sampai hancur kayak gini ya? Pokoknya sampai bisa kayak diolesin juga Iya kan? betul. Tapi ini nanti kita campur dengan minyak kelapa. Nah ini minyak kelapanya. Oh, ini minyak kelapa. Jadi boleh di dalam ulekan kita ini kita boleh campur ya. Berapa Minyak sendok tuh? kelapanya kira sedikit saja. Oh, yang penting biar sedikit, biar ada cair ya? Karena ini kita bikinnya cuma sedikit, jadi kita pakai setengah sendok aja ya, setengah sendok makan. Sudah larut tuh dok. Nah udah, ini nanti tinggal kita tuang ke mangkuk ya, kemudian kita berikan ke atau oleskan ke yang berjamur tadi ya, yang kutu air tadi air seperti tadi. ini ya. Jadi ada 2 pilihan, entah pakai yang tadi ini ya, atau kalau untuk orang-orang yang tidak suka atau tidak tahan dengan bau bawang putih Iya, masih ada. Tetapi kalau ditambahkan bawang putih akan lebih kuat lagi khasiatnya. Cuma kekurangannya bau. Oke sahabat herbal, ini dia ramuan untuk kita oleskan ke pasien penyakit kutu air ya. Iya, Udah betul. sebentar kita langsung aja kita olesinnya ke Pak David. Jangan kemana-mana, tetap di Herbal for Life. Ya, ini tadi udah kita bikin nih Pak ya. Nanti Bapak belajar cara bikinnya sendiri ya. Kalau ini daun ketepeng sudah ditumbuk dan sudah diberikan kapur sirih ya. Bubuk kapur sirih sama ketepeng. Kalau ini ketepengnya sudah dicampur dengan bawang putih dan minyak kelapa. Ya, cuman kalau Bapak nggak suka dengan bau bawang putihnya ini dipakainya pada saat tidur boleh, misalnya malu sama orang karena bau gitu ya. Ini boleh dipakai pada saat akan tidur. Kalau yang ini ketika siang hari ya, atau pagi hari setelah mandi. Nah sebelum dipakai, Bapak harus cuci kakinya dengan ngerendam ya di air hangat. Yang pakai garam ya? Yang dipakaikan garam ya. Ya, jadi kira-kira ini setengah cangkir ya garamnya untuk air kira-kira 5 liter. Ini celup ya? Celup. Direndam aja nggak apa-apa. Nah, celup. Digosok-gosok deh. Iya, digosok-gosok boleh. Itu ada perih-perihnya nggak? Ini Kalau kulitnya ada yang terkelupas itu akan perih memang. Oh, perih. Tapi kan ini antiseptik. Jadi untuk mematikan mikroba-mikroba ya, kuman-kuman ya, agar nanti obat jamur yang dioles bisa bekerja lebih baik, bisa diserap gitu. Ini biasanya direndamnya berapa menit nih dok? Direndamnya minimal 5 menit. Oh, 5 menit. 5 menit. 5 menit maksimal 15 menit ya. Nah, begitu selesai direndam, jangan lupa dikeringkan betul-betul sampai kering ya Pak, dengan anduk. Ini kira-kira sudah 5 menit, Bapak angkat, Dikeringkan. keringkan sampai betul-betul kering ya Pak, ke sela-sela jarinya. Tapi sebelumnya Pak David pernah cobain kayak gini-gini nggak? Belum. Herbal atau emang dari teman atau kawan misalkan Belum nyaranin ada, pakai kalau apa gitu, herbal. diolesin apa enggak? Belum ada bang, kalau herbal. Belum pernah. Belum, yang jelas mau obat salep aja deh. Oh salah berarti dari klinik ya? Ya, dari puskesmas. Nah, kalau udah kering,
Bapak boleh pakai, Mau yang Bapak mana ambil nih? kapas ya. Nah, Bapak kemudian oleskan ke Ke dalam. ya ke Ke bagian yang kutu airnya. ditekan agak lama ya. Jadi jangan cuma dielap biasa, tapi agak ditekan lama. Maunya boleh. Jadi, dipastiin biar nyerap lah ya. ya. Jadi yang di sela-sela jari Bapak ya. So, Bapak kalau mau pakai sarung tangan juga boleh ya. Jadi supaya tangan Bapak juga lebih bersih ya. Biar lebih steril ya. Nih, jadi ini yang ini ya Pak ya. Nah, ini nanti Bapak pegang begini terus ini tahan gini ya. Tapi nggak ada rasa perih, nggak ada apa deh. Iya. Ini enak sih, nyaman kalau daun ketepeng. Cuma kalau ada bawang putih, mungkin saja kalau kulitnya banyak terkelupas dia agak perih sedikit. Kita coba bang ini dok. Boleh, boleh. Tapi ini sehari itu biasanya berapa kali dok? Harus berapa kali dia? Sehari 2 kali. Tapi lebih dari itu nggak masalah? Nggak masalah, maksimal tapi 3 kali. Oh maksimal 3 kali. Berapa lama itu sekali misalkan pemakaian itu apa di 5 menit tunggu sampai kering? Sebetulnya dipakai misalnya semalaman nih, misalnya kita pakai semalaman nih pas kita mau tidur sampai besok paginya itu boleh, nggak pakai dibilas lagi, didiamkan. Tapi kalau mau dibilas lagi, kayak misalnya merasa nggak nyaman, minimal 30 menit di kulit. Nah itu dia sahabat herbal, jika kalian punya teman atau sahabat yang punya penyakit kutu air, kalian bisa bikin obat herbal seperti ini karena bahan-bahannya gampang dicari dan mudah didapatkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Herbal Force. We played murder in the dark and built a tree house in the garden.